Nah, oke anak-anak, bagaimana materi alkana yang sudah Ibu jelaskan tadi? Semoga Ibu harap semoga kalian dapat lebih mudah memahaminya, karena kalau minggu lalu kita melalui Zoom, untuk masih banyak yang kurang jelas untuk penjelasannya. Nah, Ibu harap karena Ibu ini membuat video, kalian bisa lebih mudah lagi dalam mempelajarinya. Oke, selanjutnya yaitu materi alkena dan juga alkuna. Nah, materi ini berhubungan dengan alkana yang sebelumnya, tapi kalau alkena dan juga alkuna ini rantainya ada rantai 2 untuk alkena dan ada rantai 3 untuk alkuna. Dan juga Ibu harap karena kalian sudah memahami materi alkana, maka kalian akan lebih mudah dalam memahami materi alkena dan juga alkuna ini, karena basicnya itu di alkana. Kalau alkana kalian sudah paham, maka alkena dan juga alkuna kalian akan lebih mudah lagi memahaminya. Gitu nggih? Untuk video penjelasannya kita simak berikut ini. Oke, sekarang kita mempelajari mengenai tata nama alkena. Nah, untuk tata nama alkena itu kalian sambil lihat di PPT juga ya. Ini di slide keempat tata nama alkena. Nah, untuk tata nama alkenanya ini Ibu mulai dari rantai lurus lagi, sama kayak alkena tadi. Rantai lurus. Yang pertama yaitu rantai lurus. Contohnya sama ya kayak yang di PPT. Ini juga Ibu sambil lihat PPT karena supaya menyesuaikan yang ada di PPT. Nah, di sini ada CH3, CH2, CH rangkap, CH, CH3. Nah, ini di sini ada rangkap. Ini yang dinamakan rantai ikatan dari alkena karena ada rangkapnya ini. Nah, yang pertama yaitu kita menentukan rantai yang terpanjang. Nah, karena ini rantainya rantai lurus, maka otomatis inilah rantai utama atau rantai terpanjangnya ya. Yang kedua, yaitu kita menentukan nomor. Nah, nomornya itu kita mulai dari mana? Kita mulai dari kiri atau dari kanan? Dilihat dari ini, dilihat dari ikatannya. Ini ikatan rangkap. Kelihatan ya? Ini ikatan rangkapnya. Nah, karena penomoran itu dilihat dari ikatan rangkap, kenapa? Karena penomoran dimulai dari atom C yang lebih dekat dengan ikatan rangkap. Kalau misalnya C yang di kiri dan C yang di kanan, ini kan lebih dekat C yang di kanan, ya kan? Jadi kita akan memulai penomoran dari C yang di kanan ini. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, penomoran kita mulai dari yang C yang di kanan. Selanjutnya, di slide selanjutnya yaitu kita memberi nama. Nah, memberi namanya sama, bukan sama. Memberi namanya itu agak berbeda dengan rantai lurus yang di alkana. Rantai lurus yang di alkana itu kan tadi hanya N butana. Coba kalian lihat yang ini, rantai lurus yang di alkana. Ibu tayangkan kembali. Nah, ini rantai lurus yang di alkana. Sedangkan kalau rantai lurus yang di alkena, kita mulai dari nomor atom C yang mengikat cabang. Nah, ini nomor terkecil atom C yang mengikat cabang itu ini ya. 2 sama 3 lebih kecil 2 kan, maka kita ambil nomor 2-nya. 2 cabangnya ini. Nah, namanya tadi kalau ini kan kalau alkana namanya pentana. Tapi kalau alkena bukan pentana, tapi pentena.
Ini ya. Kalau alkana bukan pentana, tetapi pentena. Jadi, yang berbeda di ini di belakangnya. Nah, kalau misalnya ini 2, maka namanya menjadi 2 strip pentena. Nah, seperti ini namanya. Oke, kita lanjut ke rantai yang bercabang. Nah, kita pakai contoh yang ada di PPT ya. Ini benar ya? Sama seperti yang di PPT, kita selanjutnya menentukan dulu rantai utamanya atau rantai yang terpanjang. Yaitu kalau di PPT yang ini ya. Oke, ini karena kalian sudah Ibu anggap kalian sudah memahami untuk mencari rantai utama atau rantai terpanjang, maka langsung saja rantai terpanjangnya ini karena memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atom C. Selanjutnya ada cabang ini dan juga ini. Namanya ini metil. Selanjutnya kita memberi nomor. Nah, memberi nomornya itu sama seperti tadi, kita lihat dari atom C di rantai utama yang paling dekat dengan cabang. Itu yang di sini. Kita mulai dari sini 1, 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10. Jadi satunya di sini, 10-nya di sini. Bukan kalau di sini kan 10 dekat dengan cabang. Kalau di alkana itu yang dekat dengan cabang. Tetapi kalau yang di alkana itu yang dekat dengan ini, dengan ikatan rangkap. Maka selanjutnya tadi kan kita sudah tahu ya, ini namanya metil, cabangnya metil. Nah, setelah kita mengetahui, selanjutnya kita memberi nama. Karena ini ada 3 cabang, maka penomorannya dimulai dari nomor atom C yang mengikat cabang, yaitu 3, 6, dan juga 9. Maka ditulis aja 3,6,9 strip karena ada 3 cabangnya. Kalau 2 itu di D, kalau 3 berarti tri. Nama cabangnya metil. 10 berarti ini dulu. Nomor atom C yang mengikat cabang itu 3. Yang nomor atom C terkecil yang berikatan rangkap itu kan 3. Strip 10 maka D. Oke, nah, ini nama dari rantai cabang ini. Lalu bagaimana kalau misalnya ada 2 jenis cabang? Nah, Ibu akan contohkan, misalnya di sini Ibu tambahkan di sini saya tambahkan ini ya. Lalu namanya menjadi apa? Nah, kalau metilnya 2, ini metilnya ada 2 berarti namanya kan dimetil.
ya. Nah, ini apa namanya, etil. Karena ada satu, maka namanya tetap etil. Nah, kita urutkan dulu. D sama E itu lebih dulu mana? Di abjad. Nah, kita lanjut ya yang tadi ya. Jadi di sini untuk penamaan yang seperti ini kita urutkan dari abjadnya, dari abjad yang paling kecil. Nah, ini di sini ada etil, di sini ada dimetil, ada D dan ada E. Nah, D sama E ini kan duluan D ya, maka ditulis dulu metilnya, ditulis dulu cabang yang metilnya ini mengikat di atom C nomor berapa? Di sini nomor 3 dan nomor 9 ya, benar ya? 3 dan 9 berarti 3,9 strip dimetil lalu cabang di nomor cabang yang etil ini 6 etil strip lagi nomor C yang mengikat ikatan rangkap. Nomor C yang lalu setelah itu nomor C yang berikatan rangkap itu 3, berarti 3 strip ada 10 berarti D, G. Nah, itu ya. 3,9 dimetil 6 etil dekena. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada 3 isomer. Ada 3 isomer, yaitu isomer posisi, isomer rantai, dan juga isomer geometri. Nah, untuk isomer posisi ini, rantainya mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi ikatan rangkapnya berbeda. Jadi, yang membedakan adalah letak dari ikatan rangkap. Saya kasih contoh di sini ada CH, ikatan rangkap di sini CH, CH3, CH sini ya, bener ya? Ya, CH sini. Nah, di sini itu namanya 1, 2, 3, 4 karena di sini mengikat di C nomor 2 maka namanya 2 butena. Nah, ada juga contohnya karena awalnya ini rangkapnya di sini. Jadi senyawa yang berisomer posisi dengan ini adalah C2. Nah, ini. Jadi A dan B ini saling berisomer. Karena apa? Karena C-nya sama, jumlah C-nya sama, bentuknya sama-sama rantai lurus, tetapi yang membedakan adalah letak dari ikatan rantainya ini. Dan ini namanya 1 butena. Kalau misalnya nih, saya bikin CH3 ikatan seperti ini, apakah ini juga saling berisomer? Oke, untuk ini B dan C ini saling berisomer. Tetapi C dan A ini tidak berisomer. Karena apa? Karena mohon maaf. B dan C ini tidak berisomer, sedangkan C
C dan A ini berisomer. Kenapa? B sama C ini sama-sama satu butena. Cuman kalau yang di B ini di yang kiri, kalau yang di C ini ikatan rangkapnya yang di kanan. Karena ya yang di tata nama tadi kan kita penomoran itu dimulai di C yang paling dekat dengan rangkap. Maka karena ini C dekat dengan rangkap, namanya 1, ini juga nomornya 1, maka namanya pun sama. Jadinya 1 butena, bukan 4 butena, bukan, tapi tetap 1 butena. Jadi ini sama ya, dua-duanya ini sama dan ini bukan isomer. Tapi kalau yang C sama yang A ini isomer. Nah, kalau misalnya kalian besok waktu mengerjakan tugas kalian menuliskan kedua ini, B dan C ini adalah berisomer, maka kalian akan salah. Tapi kalau misalnya B dan A berisomer itu benar, ini benar berisomer. C dan A berisomer ini benar, tapi B dan C itu bukan isomer. Gitu ya. Nah, oke, kita lanjut karena tadi azan. Kita lanjut yaitu isomer kerangka. Isomer kerangka ini contohnya sama saja ya, 1 butena, CH2, CH, CH2, CH3. Nah, ini 1 butena, isomer kerangka. 1 butena ini berisomer kerangka dengan ini isomer kerangka untuk untuk C4H8 ya. C4H8 ini isomernya ini, jadi A dan B ini saling berisomer. A ini namanya 1 butena dan yang B ini namanya 2 metil 1 propena. Nah, untuk yang A ini namanya 1 butena, sedangkan untuk yang B ini namanya 2 metil 1 propena. Sama-sama C-nya sama-sama 4, tetapi bentuk rantainya berbeda. Yang di sini rantainya lurus, yang ini rantainya bercabang. Nah, seperti itu isomer dari alkena. Maka kalau misalnya di alkena, isomernya kalau dihitung-hitung sudah 3 ya. Ini kalau misalnya cabangnya dipindah ke sini, sama aja. Ini sama-sama 2 metil propena. Tidak ada pengaruhnya. Pengaruhnya ini jadi 2, ini jadi 3. Dan yang ini, senyawa yang ini dan senyawa sebelumnya yang ikatannya yang rangkapnya di sini itu bukan berisomer seperti yang contoh sebelumnya yang Ibu kasih. Untuk yang ketiga yaitu ada isomer geometri. Contoh isomer geometri yang ada di PPT ya. Sambil lihat PPT juga biar nggak bingung. Isomer geometri senyawanya yaitu yang pertama ada ini ya. Sebenarnya ini kalau misalnya di gambar biasa, ini gambarnya kayak gini. Nah, ini kalau gambar biasa seperti ini atau seperti ini. Hanya di sini. Nah, seperti ini. Lebih mudahnya seperti ini ya.
Nah, ini berisomer dengan seperti ini. Jadi, yang membedakan yaitu yang di kiri ini, yang di sini, itu C-nya atau gugus dari C-nya ini sejajar. Hanya juga sejajar. Sedangkan untuk yang di kanan, gugus C-nya ini tidak sejajar, maksud atau bersilangan. Hanya pun juga bersilangan. Nah, kalau sejajar, ini namanya cis. Cis 1,2, karena ada 2 Cl, maka di kloro, karena C-nya ada 2, maka etena. Untuk yang ini, untuk yang di kanan ini namanya adalah trans. Trans 1,2 di kloro etena. Gitu. Ini kenapa nggak ada 1 etena atau 2 etena? Karena C-nya cuma ada 2. Karena ini sama-sama dekat dengan rangkap ya, maka sama-sama 1, maka ditulisnya aja langsung etena, nggak usah 1 etena atau 2 etena. Oke, ini adalah contoh dari isomer geometri. Nah, isomer geometri itu contohnya yang lain seperti apa? Ibu akan contohkan. Misalnya di sini kita ganti dengan ya. Di sini juga nah, ini juga berisomer geometri. Oke, untuk isomer geometri kita sudah selesai. Untuk isomer alkena kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat kimia dari alkena. Untuk sifat fisisnya kalian bisa melihat di buku, tapi untuk sifat kimianya akan Ibu jelaskan. Yuk, kalian sambil lihat. Di sini ada adisi. Yang pertama ada adisi hidrogen. Nah, jadi reaksi adisi ini yaitu reaksi yang dapat membentuk dua senyawa yang bereaksi menjadi satu senyawa baru. Satu atau lebih senyawa baru ya. Nah, di sini contohnya ada CH2 plus H2 yaitu hidrogen menjadi CH3 CH2. Nah, ini hanya ini kan ada 2, maka kalau dijabarkan jadi seperti ini. Nah, H yang di sini akan berdekatan dengan C ini, dan H yang di sini akan berdekatan dengan C yang di sini. Maka jadilah, dan kalau hanya sudah berdekatan, maka karena C hanya mempunyai 4 tangan, maka ikatan rangkapnya ini
hilang 1 menjadi CH3 CH3 ini, atau nah gitu. Oke, Ibu harap kalian sudah paham ya mengenai adisi dari hidrogen, yaitu seperti ini. Yang kedua yaitu adisi dari halogen atau dari HX ya, gas HX. Nah, X-nya ini bisa Cl, Br, atau I. Nah, X-nya ini bisa salah satu dari ketiga ini. Yang pertama di sini kita ada CH3. CH cukup nggak ya? CH sepertinya nggak cukup. Ibu ulangi lagi. CH3, CH, CH2 plus HCl. Menjadi seperti apa? Jadinya seperti apa? Nah, kalau di sini, kalau tadi kan C-nya cuma 2 ya, sama-sama C2, maka H itu bebas mau masuk ke C yang mana. Kalau ini kan C-nya ada 3. H dan C itu kan 2 atom yang berbeda. Nah, di sini pun juga ada 3 atom C nih. Nah, maka H dan C-nya ini mau masuk ke mana? Nah, bergabungnya HCl ke ini propena ya. Bergabungnya HCl ke propena itu ada satu aturan, yaitu namanya aturan Markov-Nikov. Nah, aturannya aturan Markov-Nikov. Aturan seperti apa? Aturannya itu Cl atau gas HX ini akan berikatan dengan C yang mempunyai sedikit H. Jadi karena di sini C yang berikatan rangkap dan mempunyai sedikit H. Jadi Cl ini nanti akan bergabung dengan C yang berikatan rangkap 2 dan mempunyai sedikit H. Yang berikatan rangkap 2 kan di sini ya. Nah, maka Cl-nya ini akan berikatan di salah satu dari C ini. Karena di sini C-nya mengikat 1H dan di sini C-nya mengikat 2H, maka Cl ini cenderung untuk berikatan dengan C yang ada di sini. Ini. Lalu H berikatan dengan C yang memiliki lebih banyak H. Nih. Jadinya ikatannya seperti ini. Ini CH3 tetap CH3. Nih, karena tadi C-nya mengikat Cl dan C yang di sini mengikat H, maka ikatan rangkapnya hilang 1. Jadinya C H berikatan dengan Cl, ikatan rangkapnya jadi ikatan tunggal karena hilang 1. Terus CH2 jadi CH3. Jadinya seperti ini. Ini namanya 2 kloro propana. Seperti ini. Oke, ini juga ada contoh satu lagi dari isomer alkena. Kalian bisa melihatnya dan bisa mengidentifikasinya sendiri ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai alkuna.
Alkuna ini kita akan lanjutkan di video berikutnya.